Kalau di Jawa dikenal organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Kalau di Lombok namanya Nahdlatul Wathon. Kalau di Medan Wasliyah. Kalau di Minangkabau nama organisasi ulamanya namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Salah seorang pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Karena kalau seorang ulama itu sudah sepuh di wilayah Bukit Tinggi dipanggil dengan panggilan Inyek. Di mana tempatnya itu Canduang, maka namanya Inyek Canduang. Beliau lahir 1871. Meninggal 1970, usianya 99 tahun. Beliau ulama besar, ulama yang ahli pendidik. Beliau mendirikan sekolah pesantren. Kalau di daerah itu tidak ada namanya pondok pesantren, yang ada madrasah. Kan punya nama masing-masing. Kalau di Aceh namanya Dayah. Kalau daerah Semenanjung Malaysia itu pondok. Kalau di Jawa itu pesantren. Nah, kalau di Minang itu surau dan madrasah. Bahkan seperti waktu itu Persatuan Tarbiyah Islamiyah punya 360 madrasah. Nah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyek Canduang ini ada keistimewaan beliau. Di antara keistimewaan beliau itu beliau ahli fikih. Sampai beliau diangkat menjadi Ketua Mahkamah Syariah Sumatera Tengah. Nah, Sumatera Tengah itu yang mana saja? Riau, Sumatera Barat, lalu Jambi. Nah, itu namanya Sumatera Tengah dahulu. Maka Syekh Sulaiman Ar-Rasuli inilah yang menjadi Ketua Mahkamah Syariah. Beliau ini adalah teguh prinsipnya. Bahkan beliau mengungkapkan sebuah kalimat yang menarik. Ini kalau kita bacakan dalam bahasa Minang ini Bapak Ibu. Jalan jan biasa kurang lalu, cupak jan dipapik ramanggalih, kaji dan jan diubah pakiah singgah. Kita disuruh istiqomah, itu pesan beliau. Jalan jan dialih kurang lalu. Kita punya jalan, datang orang lewat, sekali saya lewat itu, diubahnya jalan itu. Kita ikuti jalan yang diubahnya, ternyata jurang di depan. Nah, tak boleh itu. Tak boleh jalan dialih atau dibikin cabangnya oleh orang yang lewat sebentar itu saja. Cupak jadi papik ramanggalih, artinya takaran itu jangan sampai dipermainkan oleh penjual. Nah, ukuran 1 kilo, jadi 0, sekian kilo, dikurangi takaran timbangannya. Kemudian kalimat yang terakhir, kaji jan diubah pakiah singgah. Pelajaran agama, paham agama jangan sampai diubah oleh orang yang datang sebentar. Nampak oleh kita casingnya bagus, oh ini Syekhul Masaih ini. Langsung kita mengangguk, apa katanya mengangguk. Padahal dia tengah mengubah pelajaran-pelajaran, kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi agama. Dikatakannya lah inilah bid'ah ini. Karena menengok casingnya kita angguk-angguk pula. Nah, jangan sampai seperti itu. Kaji jan diubah pakiah singgah. Ilmu cara beragama jangan dirubah oleh orang yang datang sekali. Nah, itu namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Panjang ceritanya Pak. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini istrinya banyak. Poligami ya. 16 istrinya. Sekarang sedang viral cerita poligami. 16 istrinya beliau. Nah, kalau kita tak tahu sejarahnya mungkin kita akan ini, kok Buya banyak istrinya? Enggak. Zaman itu ulama itu laku. Ulama beristri satu, datang orang lain menjemputnya. Bapak dari segaris itu datang, wahai Buya, nikahilah anak kami supaya kami bisa masuk surga bersama Buya. Itu kepercayaan orang dulu. Tapi istri yang pertama ini ya senang pula dia. Nah, jadi ulama dulu itu hidup berpoligami karena itu tuntutan masa itu. Nah, tuntutan masa itu bukan atas keinginan buyanya itu.
Nah, bukan atas apa buktinya? Jumlah anaknya lebih sedikit dibandingkan jumlah istrinya. Itu tanda bukan beliau yang ingin, orang yang datang menyebut beliau untuk beristri baru. Nah, di zaman itu jumlah anaknya lebih sedikit dibandingkan jumlah banyak istrinya. Nah, di zaman itu. Nah, itu namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Beliaulah yang sangat gigih memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kemudian memperjuangkan mazhab Syafi'i, amalan mazhab Syafi'i, dan memperjuangkan tasawuf tarekat Naqsyabandiyah. Bahkan beliau berdebat. Kalau sekarang kan diskusinya medsos. Kalau dulu langsung berhadapan, face to face, dalam sebuah event muzakarah. Pernah beliau berdebat dengan ayah Buya Hamka. Karena ayah Buya Hamka ini disebut dengan kaum mudu. Kaum mudu itu mereka yang ingin mengkritisi cara beribadah, cara beragama orang-orang yang sebelumnya. Itu kaum mudu. Pernah berdebat berdua. Tapi orang dulu walaupun berdebat, ngopinya masih sama ya. Pagi berdebat, siangnya ngopi bareng. Tak pernah sampai bertengkar, gaduh begitu, enggak. Ini masalah diskusi ilmiah, maka cukup ilmiahnya saja ya, diskusi sana. Kita berbeda. Nah, tapi pas ngopinya tetap ngopi bareng. Nah, beliau memperjuangkan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian mazhab Syafi'i dan tasawuf dan tarekat. Nah, itu ini canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli.